nggak sih? Kamu lagi duduk santai, sibuk kerja, bahkan sedang tertawa dengan teman-teman. Tiba-tiba dia muncul begitu saja di pikiranmu. Seolah tanpa sebab, tanpa undangan, tapi wajahnya seperti menyelinap begitu kuat dalam ingatanmu. Jika ini sering terjadi, kamu perlu dengarkan ini sampai selesai. Karena jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya bukan hal biasa. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirimu. Bukan cuma soal cinta, tapi tentang emosi yang pernah kamu rasakan bersamanya. Pikiran kita, terutama bagian bawah sadar, menyimpan setiap momen, baik yang kamu ingat jelas maupun yang kamu kira sudah terlupakan. Dan lucunya, alam bawah sadar tak pernah benar-benar tidur. Saat kamu menjalani hari-harimu, bahkan saat kamu sedang fokus pada hal lain, ada bagian dari dirimu yang tetap memutar ulang kenangan, menyoroti momen tertentu, dan menanyakan satu hal. Kenapa dia? Lalu seperti sebuah isyarat halus, wajahnya muncul begitu saja. Kadang lewat bayangan, kadang hanya sekilas rasa, dan kadang muncul dalam mimpi. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya hatimu belum selesai bicara. Meskipun mulutmu telah mengucap kata, lupakan. Alam bawah sadar itu jujur. Ia menyuarakan apa yang kamu coba sembunyikan. Mungkin kamu sudah bilang ke diri sendiri kalau kamu sudah move on. Kamu sudah tak peduli, sudah tak ingin tahu. Tapi jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya bagian terdalam dari dirimu belum sepenuhnya melepaskan. Bisa jadi kamu sedang merindukan rasa nyaman yang dulu ia berikan. Bisa jadi kamu masih menyimpan harapan kecil yang tak pernah kamu akui. Atau mungkin kamu hanya ingin tahu apakah dia juga memikirkanmu di sana. Alam bawah sadar bekerja seperti cermin. Ia mencerminkan apa yang paling sering kamu rasakan dalam diam. Dan jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya dia pernah mengisi ruang yang begitu dalam di hatimu, hingga jejaknya sulit dihapus begitu saja. Bayangkan hatimu seperti rumah, dan dia adalah tamu yang pernah singgah, mungkin untuk waktu yang sebentar, tapi cukup untuk meninggalkan aroma. Ketika kamu mencium kembali aroma itu dalam pikiranmu, itu bukan hanya ingatan. Itu adalah pesan dari alam bawah sadar. Aku belum selesai dengannya. Jadi ketika kamu bertanya-tanya, kenapa aku masih sering mengingat dia? Ingatlah, jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya bukan kamu yang lemah, tapi hatimu sedang jujur. Ia ingin kamu menyadari sesuatu. Mungkin bukan tentang kembali, tapi tentang menyembuhkan. Bukan tentang dia, tapi tentang dirimu sendiri. Dan sebelum kamu bisa benar-benar melangkah ke depan, kamu harus mengerti dulu. Kenapa dia masih begitu sering hadir dalam pikiranmu? Karena ya, jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu belum benar-benar melepaskan apa yang pernah begitu berarti. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada koneksi yang belum benar-benar terputus. Bukan hanya koneksi fisik, bukan juga karena kamu sering melihat akun media sosialnya, tapi karena ada energi emosional yang masih bergerak di antara kalian, meski tak kasat mata. Manusia bukan hanya tubuh, tapi juga medan energi. Kita memancarkan frekuensi dari setiap perasaan yang kita rasakan. Saat kamu pernah mencintai seseorang dengan begitu dalam, kamu telah mengirimkan sebagian energimu kepadanya. Dan begitu juga sebaliknya, dia pun pernah meninggalkan jejak energinya di dirimu. Nah, jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada bagian dari energi itu yang masih terhubung. Dan hubungan itu tidak serta-merta terputus hanya karena kalian tak lagi bicara atau tak lagi bertemu. Kadang kamu berpikir, sudahlah, aku sudah mencoba melupakan. Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba, kamu merasa gelisah. Kamu jadi teringat senyumnya, suaranya, caranya memandangmu. Padahal kamu tidak sedang membahas dia, tidak sedang melihat apapun tentang dia. Tapi dia muncul, seolah menyusup ke dalam kesadaranmu. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya gelombang energinya masih menjangkau kamu. Bisa jadi dia juga sedang memikirkanmu di waktu yang hampir bersamaan. Bisa jadi hatinya sedang gelisah, sedang merindukan, sedang bertanya-tanya. Dan kamu menangkap sinyal itu, meskipun tak bisa menjelaskannya secara logis. Ada kalanya dua hati yang pernah terhubung masih bisa saling merasakan, meski jarak memisahkan, meski keadaan sudah berubah. Dan jika kamu merasakan kehadirannya dalam benakmu lebih sering dari biasanya,
Mungkin itu bukan hanya ingatan. Mungkin itu adalah panggilan. Panggilan yang tidak terdengar, tapi terasa. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang menerima frekuensi emosinya secara halus dan tak terlihat. Inilah kenapa kamu merasa lelah tanpa sebab. Tiba-tiba terdiam, atau bahkan menangis, padahal tidak tahu kenapa. Itu adalah efek dari ikatan emosional yang belum sembuh sepenuhnya. Dan terkadang, kamu mencoba untuk berpaling, tapi makin kamu menolak pikiran tentang dia, semakin kuat ia hadir. Kenapa? Karena energi yang kamu tolak justru akan semakin kamu tarik. Itu hukum alam. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang berada dalam pusaran energi yang pernah kalian bangun bersama. Tenang, ini bukan berarti kamu harus kembali. Bukan juga pertanda bahwa dia adalah jodohmu. Tapi ini adalah ajakan untuk memahami bahwa hati dan energi tidak bisa dibohongi. Dan selama kamu belum benar-benar berdamai, selama kamu belum benar-benar ikhlas, energi itu akan tetap hadir dalam bentuk pikiran yang terus menyebut namanya. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada bagian dari kisah kalian yang belum benar-benar kamu terima. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu belum sanggup berkata jujur tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tentang luka yang masih kamu pendam, atau harapan yang diam-diam masih kamu genggam. Kadang, yang membuat seseorang terus hadir di benak kita bukan karena rasa cinta yang masih besar, tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa dia pergi? Kenapa semuanya harus berakhir? Kenapa perasaan ini masih bertahan, padahal dia sudah tidak lagi di sini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berputar seperti gema dalam pikiranmu. Dan semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin kuat ia menggema. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada penolakan yang sedang kamu lakukan terhadap kenyataan. Penolakan untuk menerima bahwa mungkin kalian memang tidak ditakdirkan bersama. Atau mungkin dia tak pernah benar-benar mencintaimu sekuat kamu mencintainya. Kamu bilang sudah melupakan. Tapi saat malam tiba, saat dunia mulai sepi, kamu tahu hatimu belum tenang. Wajahnya masih muncul, suaranya masih terdengar samar, dan perasaan itu masih terasa nyata. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu belum sepenuhnya berdamai dengan perpisahan. Dan itu wajar, karena menerima kenyataan jauh lebih sulit daripada sekadar mengingat kenangan. Kenangan bisa kamu putar kembali, tapi kenyataan itu pahit. Ia tidak bisa kamu ubah, hanya bisa kamu hadapi. Mungkin kamu belum siap menerima bahwa dia tak lagi memikirkanmu. Belum siap menerima bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang ia perjuangkan. Atau belum siap menerima bahwa hubungan kalian memang hanya sementara. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya masih ada bagian dari kisah kalian yang belum kamu ikhlaskan. Bisa jadi itu janji yang belum ditepati. Bisa jadi itu momen-momen manis yang terlalu indah untuk dilupakan. Atau mungkin kamu masih menyimpan imajinasi tentang bagaimana semuanya seharusnya terjadi, jika saja dia memilih untuk tetap tinggal. Namun, selama kamu belum menerima kenyataan sepenuhnya, selama kamu masih menggantungkan harapan pada masa lalu, dia akan terus hadir dalam pikiranmu tanpa diundang. Karena alam bawah sadarmu ingin kamu sadar, aku belum selesai. Dan jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang diajak untuk menyelesaikan sesuatu. Bukan untuk kembali, tapi untuk merelakan. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menutup cerita dengan tenang. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang memancarkan frekuensi yang kuat tentang dirinya. Dan seperti hukum semesta yang berlaku dalam Law of Attraction, apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, dan kamu fokuskan. Itulah yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Pikiran bukan hanya sekadar isi kepala. Ia adalah energi. Energi yang memiliki getaran. Dan setiap kali kamu memikirkan seseorang dengan perasaan yang dalam, entah itu rindu, cinta, sakit hati, atau penyesalan, maka kamu sedang mengirimkan sinyal kuat ke semesta. Sinyal itu seperti panggilan, dan setiap panggilan pasti akan mencari jawaban. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada sinyal antara kamu dan dia yang belum selesai beresonansi. Kamu terus memikirkannya. Dan bisa jadi, dia pun merasakan kegelisahan yang sama.
Tanpa ia sadari, pikirannya pun mungkin sedang tertarik kembali padamu, hanya karena sinyal yang kamu pancarkan belum padam. Pernahkah kamu tiba-tiba teringat seseorang, lalu lama kemudian dia menghubungimu? Atau kamu merasa jantungmu berdebar kencang tanpa sebab, dan entah kenapa kamu merasa seperti sedang dipanggil? Itu bukan hal mistis, itu adalah bentuk kerja dari hukum tarik-menarik antara energi. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya alam semesta sedang menanggapi getaran hatimu. Dan kamu perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku tarik? Apa yang aku harapkan dari semua pikiran ini? Karena semakin kamu fokus pada seseorang, maka semakin besar kemungkinan kamu menarik peristiwa, tanda, bahkan mimpi tentang dia. Bisa jadi kamu bertemu dengannya secara tidak sengaja. Bisa jadi kamu mendengar namanya disebut di tempat yang tidak terduga. Atau kamu merasa setiap lagu, setiap kalimat, seolah sedang berbicara tentang dia. Semua itu adalah pantulan dari pikiranmu sendiri. Namun hati-hati, Law of Attraction bukan hanya soal menarik hal-hal yang kamu mau, tapi hal-hal yang kamu pikirkan secara dominan. Jika kamu memikirkan dia dengan rasa kecewa, kamu bisa saja menarik lebih banyak kesedihan. Jika kamu memikirkannya dengan cinta tanpa pamrih, kamu mungkin menarik momen ketenangan, meskipun dia tak kembali. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang menciptakan realitas batin yang kuat tentangnya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kamu ingin terus berada dalam realitas itu? Atau kamu ingin menciptakan realitas baru, di mana kamu menjadi pusat dari kebahagiaanmu sendiri? Karena meskipun semesta merespon getaranmu, pada akhirnya, kamu tetap punya kuasa penuh untuk memilih tetap menarik masa lalu, atau mulai memancarkan harapan baru. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang diberi isyarat oleh semesta. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu adalah pertanda untuk kembali. Karena yang sering muncul di pikiran kita tidak selalu berarti ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Hati manusia mudah tertipu oleh harapan. Saat seseorang terus hadir dalam benak kita, kita ingin percaya bahwa itu adalah tanda. Tanda bahwa dia jodoh kita. Tanda bahwa dia sedang memikirkan kita juga. Tanda bahwa cinta belum selesai. Tapi kamu harus tahu, jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang diuji. Ujian untuk melihat, apakah kamu benar-benar sudah belajar dari luka itu? Apakah kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus menggantungkan kebahagiaan padanya? Atau apakah kamu masih bergantung pada bayangan tentangnya untuk merasa utuh? Bisa jadi, wajahnya muncul di benakmu bukan karena dia akan kembali, tapi karena semesta ingin melihat, masihkah kamu lemah di hadapan kenangan itu? Dan inilah yang sering membuat kita terjebak. Kita mengira kita harus menunggu, harus bertahan, harus terus berharap. Padahal mungkin, dia muncul justru agar kamu belajar melepaskan. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya ada pelajaran yang belum selesai kamu pahami. Karena sesungguhnya, seseorang yang dihadirkan terus dalam pikiran bisa jadi hanyalah perantara. Perantara agar kamu lebih mengenal dirimu sendiri. Perantara agar kamu tahu apa artinya mencintai dengan tulus, dan apa artinya mencintai dengan menggenggam terlalu erat. Kadang, yang muncul terus-menerus bukan karena dia akan datang, tapi karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Semesta ingin kamu menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, dan perasaan yang dalam tidak selalu harus dimiliki agar bisa dikenang. Jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya kamu sedang berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Kamu bisa memilih untuk terus bertanya-tanya, terus menunggu, terus memaknai setiap pikiran sebagai pertanda. Atau kamu bisa memilih untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam dirimu dan berkata, "Terima kasih karena kamu pernah hadir, tapi kini aku ingin berjalan sendiri." Karena dalam hidup, tidak semua yang sering kita pikirkan akan menjadi milik kita. Dan tidak semua yang membuat hati berdebar layak untuk kita perjuangkan terus-menerus. Ingat, jika dia sering terlintas di pikiranmu, ini artinya semesta sedang membuka ruang bagi kamu untuk memilih. Bertahan dalam kenangan, atau tumbuh dengan kesadaran.